Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Pierre Basket dari program studi manajemen Universitas Cyber Asia. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil observasi lapangan mengenai pola komunikasi organisasi di PT Diamond International Indonesia. Observasi ini berfokus pada profil perusahaan, struktur organisasi, pola komunikasi yang digunakan, bentuk komunikasi lintas budaya, hambatan komunikasi, hasil analisis, serta rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan. Profil singkat perusahaan, PT Diamond International Indonesia merupakan perusahaan penanaman modal asing atau PMA asal Taiwan yang beroperasi sejak tahun 2010 di Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Perusahaan bergerak di bidang manufaktur alas kaki, khususnya sportwear dan lifestyle shoes, serta menjadi bagian dari rantai pasok global untuk beberapa brand internasional seperti New Balance, Puma, dan Mizuno. Dari sisi tenaga kerja, perusahaan menyerap sekitar 6 sampai 7 ribu karyawan lokal. Perusahaan juga memiliki berbagai fasilitas penunjang seperti area produksi, gudang, administrasi, musola, kantin, dan area rekreasi. Selain kegiatan operasional, terdapat pula kegiatan CSR seperti pembinaan UMKM dan pendidikan. Struktur organisasi secara umum perusahaan terbagi menjadi tiga tingkat utama. Pertama, top manajemen yang berperan dalam kebijakan strategis, target global, dan hubungan dengan prinsipal brand. Yang kedua, ada middle management atau kepala bagian yang berfungsi menghubungkan kebijakan manajemen dengan pelaksanaan di lapangan. Lalu yang ketiga adalah lower management dan operation yang terdiri dari supervisor, leader line, dan operator. Pada level ini, kegiatan produksi harian, quality control, dan maintenance dijalankan. Selain itu, terdapat divisi pendukung seperti HRD, Finance, Purchasing, Warehouse, Quality Assurance, dan Engineering. Sistem kerja juga menggunakan shift pagi dan sore untuk mendukung operasional produk. Gambaran pola komunikasi berdasarkan hasil observasi perusahaan dapat dilihat dari tiga arah utama. Pertama adalah komunikasi vertikal top-down, yaitu alur dari GM, kemudian kepala bagian, supervisor, leader, sampai operator. Media yang digunakan antara lain morning briefing, memo internal, dan papan pengumuman. Kedua adalah komunikasi horizontal, terutama koordinasi antar bagian seperti produksi, quality control, dan warehouse. Komunikasi ini banyak dilakukan secara langsung dan melalui telepon internal maupun dokumen serah terima. Ketiga adalah saluran umpan balik atau bottom up. Karyawan dapat menyampaikan laporan operasional melalui supervisor, kotak saran, survei kepuasan, dan rapat evaluasi. Media komunikasi yang digunakan cukup beragam. Komunikasi verbal dilakukan melalui morning briefing, rapat mingguan antar kepala bagian, dan instruksi lisan secara langsung. Untuk komunikasi nonverbal, terlihat melalui isyarat tangan di area produksi, papan indikator LED, status mesin, dan sistem tanda warna. Untuk komunikasi tertulis menggunakan SOP kerja, check sheet quality control, memo manajemen, dan pengumuman resmi. Sementara itu, komunikasi digital digunakan melalui grup WhatsApp antar supervisor dan leader lain untuk menyampaikan update operasional secara cepat dan real time. Secara fungsi, seluruh media tersebut mendukung instruksi produksi, koordinasi lintas divisi, penyampaian informasi personal, serta kontrol dan evaluasi. Salah satu karakteristik penting dalam komunikasi di PT Diamond adalah adanya komunikasi lintas budaya antara ekspatriat Taiwan dan manajemen lokal Indonesia. Dalam kondisi ini, bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa pengantar utama antara ekspatriat dan manajemen lokal. Pada formal meeting digunakan juga penerjemah Mandarin Indonesia. Selain itu, terdapat istilah teknik Mandarin yang sudah didokumentasikan dan distandarisasi. Di sini peran kepala bagian Indonesia menjadi sangat penting. Kepala bagian berfungsi sebagai encoder dan decoder sekaligus jembatan budaya kebijakan yang masih bersifat makro dari ekspatriat diterjemahkan menjadi instruksi yang lebih taktis dan mudah dipahami oleh karyawan lokal. Namun terdapat tiga tantangan utama yaitu hambatan bahasa, perbedaan budaya kerja, dan potensi bias atau distorsi pesan pada komunikasi yang melewati banyak tingkatan. Pada slide ini saya akan menggunakan model Shannon Weaver untuk menggambarkan proses komunikasi. Sender dalam konteks ini adalah GM atau ekspatriat, kemudian pesan diteruskan melalui encoder yaitu kepala bagian Indonesia.
Channel yang digunakan dapat berupa briefing, memo, maupun WhatsApp. Setelah itu, pesan diterima dan diinterpretasikan oleh supervisor atau leader sebagai decoder, kemudian diteruskan kepada operator sebagai receiver. Dalam proses tersebut terdapat noise atau hambatan komunikasi. Hambatan yang terlihat antara lain adalah bahasa dan istilah teknis, perbedaan budaya kerja, kebisingan mesin di area produksi, serta tekanan target kuota. Perusahaan juga memiliki feedback loop melalui laporan harian supervisor, kotak saran, dan survei kepuasan karyawan. Jadi komunikasi tidak hanya berjalan satu arah, tetapi tetap memiliki mekanisme umpan balik. Dari hasil analisis, terdapat beberapa kekuatan dalam pola komunikasi perusahaan, yaitu struktur komunikasi vertikal sangat jelas, peran kepala bagian sebagai penghubung kebijakan cukup efektif, koordinasi horizontal antar divisi berjalan baik, dan akuntabilitas tugas pada setiap level juga sudah jelas. Di sisi lain, terdapat beberapa kelemahan, yaitu komunikasi bottom up masih cukup terbatas, saluran langsung bagi operator untuk menyampaikan aspirasi masih minim, dan hambatan bahasa serta budaya masih dapat menimbulkan noise. Selain itu, kondisi lingkungan produksi yang bising juga dapat mengganggu kejelasan instruksi. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan konflik ketika terdapat kesenjangan antara target produksi dari manajemen puncak dengan kondisi real di lapangan. Jika komunikasi tidak cukup jelas, hal ini dapat berkembang menjadi miskomunikasi, salah persepsi, stres kerja, dan ketegangan operasional. Dari keseluruhan observasi, PT Diamond menunjukkan karakteristik komunikasi yang mekanistik, yaitu komunikasi yang terstruktur secara vertikal dan cukup ketat untuk mendukung presisi standar manufaktur. Kepala bagian memiliki posisi yang sangat sentral karena menjadi jembatan bahasa, budaya, dan operasional antara pemimpin dan pelaksana. Komunikasi horizontal antara produksi, quality control, dan warehouse juga berjalan cukup efektif melalui media langsung maupun digital. Namun, area yang masih perlu diperkuat adalah komunikasi bottom up. Saluran umpan balik dari level operasional ke manajemen perlu dibuat lebih kuat agar masalah di lapangan dapat diketahui lebih cepat dan tidak berkembang menjadi hambatan komunikasi. Berdasarkan hasil observasi, saya memberikan 5 rekomendasi perbaikan. Pertama, yaitu town hall meeting yang dilakukan secara berkala, misalnya setiap 3 bulan, agar manajemen dan perwakilan karyawan mempunyai ruang dialog dua arah. Kedua, yaitu pelatihan lintas budaya untuk meningkatkan kemampuan bahasa serta pemahaman budaya kerja antara ekspatriat dan manajemen lokal. Ketiga, optimalisasi WhatsApp dengan membuat protokol menggunakan grup agar informasi profesional yang penting tetap cepat tetapi juga terstruktur dan terdokumentasi. Keempat, menyediakan papan aspirasi digital di setiap gedung produksi untuk memudahkan karyawan menyampaikan ide dan masukan. Yang kelima, melakukan evaluasi saluran komunikasi secara berkala untuk memastikan pesan dapat disampaikan dan diterima tanpa hambatan noise yang berarti. Menurut saya, kelima rekomendasi ini dapat membuat komunikasi dua arah tanpa menghilangkan struktur hierarki yang memang membutuhkan dalam lingkungan manufaktur. Pada slide ini ditampilkan dokumentasi observasi yaitu area gedung produksi, gerbang masuk perusahaan, gedung penyimpanan, serta aktivitas quality control. Dokumentasi ini menjadi pendukung visual bahwa analisis pola komunikasi dilakukan dengan melihat lingkungan organisasi dan aktivitas operasional yang menjadi bagian dari observasi. Demikian hasil observasi dan analisis pola komunikasi organisasi PT Diamond International Indonesia. Kesimpulan utama dari observasi ini adalah bahwa struktur komunikasi yang jelas dapat membantu kelancaran operasional, tetapi efektivitas jangka panjang tetap membutuhkan saluran feedback yang kuat dari level operasional ke manajemen. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.